Nah, kalau tadi anak-anak ibu sudah mengetahui bagaimana cara mencari informasi dari sebuah teks non-fiksi, bagaimana cara menentukan sebuah peta pikiran, sekarang anak-anak ibu akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ibu harap anak-anak ibu dapat menyimak video berikut ini ya. Nah, kalau tadi anak-anak ibu, apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengarkan kata jaring? Apakah itu alat penangkap ikan? Ataukah jaring-jaring pagar? Ataukah jaring-jaring kandang burung? Dan bagaimana pendapat kalian jika kata jaring tersebut disandingkan dengan kata makanan? Sebelum kita ke pengertian jaring-jaring makanan, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak Ibu semua, masih ingatkah kalian kedudukan dalam rantai makanan? Setiap makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda di dalam rantai makanan. Ada yang berperan sebagai produsen atau penghasil makanan, ada yang berperan sebagai konsumen satu atau pemakan dari penghasil makanan, ada yang berperan sebagai konsumen dua atau pemakan konsumen satu, ada yang berperan sebagai konsumen tiga atau pemakan konsumen dua, dan ada yang berperan sebagai pengurai atau bisa kita sebut sebagai dekomposer. Nah, di sini ada 3 jenis konsumen. Yang pertama adalah herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, yaitu pemakan daging. Dan yang ketiga ada omnivora, yaitu pemakan daging maupun tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian jaring makanan ya. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Jadi, anak-anak ibu, perbedaan dari jaring makanan dan rantai makanan ini terletak kepada alurnya. Jika rantai makanan itu hanya memiliki satu alur, tetapi kalau jaring makanan ini memiliki banyak alur yang saling tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Terdapat beberapa ciri khas dari jaring makanan. Yang pertama, dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak. Hal ini disebabkan karena jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih. Kemudian, energi yang mengalir juga semakin kompleks. Nah, di sini Ibu ada memberikan sebuah contoh jaring makanan pada ekosistem sawah. Bisa anak-anak Ibu lihat ya, pada jaring makanan ini terlihat bahwa makhluk hidup yang terlibat lebih banyak dibandingkan pada rantai makanan yang hanya memuat satu alur saja. Di sini ada pohon dan rumput yang bertindak sebagai produsen atau penghasil makanan. Kemudian ada yang bertindak sebagai konsumen satu. Konsumen satu ini yang bertugas memakan si produsen, yaitu ulat, belalang, dan tikus. Kemudian di atas konsumen satu ada yang bertindak sebagai konsumen dua, yaitu ayam dan katak. Nah, di konsumen dua ini dia memakan konsumen satu ya anak-anak. Dan di tingkat terakhir ada konsumen tiga. Konsumen tiga yaitu burung elang dan juga ular, yaitu hewan karnivora, pemakan daging. Dari jaring-jaring makanan ekosistem sawah tadi, kira-kira berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring di ekosistem sawah tersebut? Mari kita uraikan ya. Ternyata ada 5 rantai makanan yang terbentuk pada jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Di urutan yang pertama, ada padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular mati dan membusuk diuraikan oleh jamur. Di sini padi bertindak sebagai produsen, belalang bertindak sebagai konsumen tingkat 1, katak bertindak sebagai konsumen tingkat 2,
Ular bertindak sebagai konsumen tingkat 3 dan jamur bertindak sebagai dekomposer. Di urutan kedua, ada padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular mati dan membusuk diuraikan oleh jamur. Di sini yang bertindak sebagai produsen yaitu padi, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 yaitu tikus, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3 yaitu ular, dan bertindak sebagai dekomposer yaitu jamur. Jadi pada urutan makanan yang kedua ini, konsumen tingkat 3 langsung memakan konsumen tingkat 1 ya anak-anak. Di urutan ketiga, ada padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular mati dan membusuk kemudian diuraikan oleh jamur. Padi di sini bertindak sebagai produsen, ulat bertindak sebagai konsumen 1, ayam bertindak sebagai konsumen 2, ular bertindak sebagai konsumen 3, dan jamur bertindak sebagai dekomposer. Selanjutnya, di urutan rantai makanan keempat, ada padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh elang. Elang mati dan membusuk diuraikan oleh jamur. Padi bertindak sebagai produsen, tikus bertindak sebagai konsumen tingkat 1, elang bertindak sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur bertindak sebagai dekomposer. Nah, di urutan rantai makanan yang keempat ini sama seperti urutan yang kedua ya anak-anak, di mana konsumen 3 itu langsung memakan konsumen 1. Dan urutan yang terakhir, ada padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, elang mati dan membusuk diuraikan oleh jamur. Yang bertindak sebagai produsen yaitu padi, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 yaitu ulat, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2 yaitu ayam, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3 yaitu elang, dan bertindak sebagai dekomposer yaitu jamur. Jadi kesimpulannya anak-anak ibu, dari jaring-jaring makanan ekosistem sawah tadi bisa kita bentuk menjadi 5 rantai makanan yang berbeda.